Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Padahal binatul balwa wal nusul salahin kal min yasura qatan sahabat. Bismillah, alladhi yamliku muslimin wa malaika wa yang muslimin dan muslimat ma'am syahadat imam syahadat Islam billah wa syahadat alhamdulillah syawalillahi khususnya syawalillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul karam yang saya hormati para jamaah hadirin sekalian, khusus pada segenap takmir masjid Nurul Hikmah dari KM Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya. Sama-sama kita hormati para pengurus RT 7 RW 9, sama-sama kita hormati keluarga besar Wakaf Masjid Nurul Hidayah Nurul Hikmah yang sama-sama kita hormati para jamaah dan pendengar di mana saja berada. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasiyah Imaniyah. Masih membahas akhir dari pembahasan tentang menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, qultu bayan bagi liman arada at-tajawuza ayyatajawuza biniyatil isti'anati 'ala ad-dini wal akhirah. Saya berkata, seharusnya bagi setiap orang yang ingin menikah, dia menikah dengan niat untuk membantu dia dalam menjalankan agamanya dan membantu dia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi yang pertama, ketika hendak menikah, niatin untuk membantu dia dalam mengerjakan agamanya, menjalankan agamanya, dan membantu dia untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Wa man taraka, dan barang siapa yang meninggalkan menikah, gak mau nikah, kalau begitu fayan bagi ayyataruka biniyati tahaffudhi 'ala ad-dini wa isari janibis salama wal ihtiyat. Kalau begitu dia harus juga berniat untuk menjaga agama dia. Barangkali nanti punya istri yang gak solehah, sehingga bisa menyebabkan dia menjadi gak soleh juga. Punya istri yang ngurusinnya hanya dunia misalkan, dan dia niat gak menikah untuk mencari keselamatan, mendahulukan keselamatan dan mendahulukan kehati-hatian, boleh. Tapi ingat, ini memang dia meninggalkan menikah, memang tidak ada hasrat untuk menikah. Tapi barang siapa yang libidonya tinggi,
keinginan menikahnya tinggi, maka segera menikah dengan niat tadi membantu dirinya untuk menjalankan agama dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Fayakunu fi tajawuzihi wa tarkihi ala niyatin shalihatin. Jadilah orang menikah dan meninggalkan menikah di atas niat yang sholihah, yaslu atau qarubu biha ilallah, maka dia akan mendapatkan pendekatan diri dengan niatnya tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa amma man yu'awwilu fi nikahihi wa fi tarkin nikahi ada hududid dunya wa aqradiha. Barang siapa yang menikah atau dia tidak menikah karena sebab apa? Karena sebab menginginkan hanya keduniaan saja, tujuannya hanya mendapatkan keuntungan dunia, wa bawaisit tabai, dan dorongan tabiat, wa syahwati hawa nafsu, fa huwa ba'idun minas shawab, maka hal tersebut jauh dari kebenaran, wa ta'asi, jauh dari sesuatu yang tepat, bisolihis salaf, dengan salafus saleh terdahulu. Jadi mesti diniatin kalau mau menikah. Kalau mau menikah lagi gimana? Niatin juga gak? Niatin lagi. Wallahul muwaffiq wal mu'in la radha lahu, dan Allah adalah zat yang berikan taufik dan memberikan pertolongan, dan tiada Tuhan selain Allah. Selesai pembahasan tentang menikah atau meninggalkan nikah. Diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu dia menjalankan agama dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya pembahasan tentang budak. Tapi sekarang udah gak ada budak, adanya asisten rumah tangga, ART. Asisten rumah tangga sekarang gajinya juga besar. Gaji guru honorer kalah sama asisten rumah tangga. Wa ammal ihsanu ilal mamaliki wal arqa'i faqad warada al-amru bihi wal hassu 'alaihi. Berkaitan dengan berbuat baik kepada budak-budak, sungguh telah datang perintah dan anjuran untuk berbuat baik kepada budak dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Dalilnya yang pertama dari Al-Quran langsung. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan beribadahlah kalian, menyembahlah kalian kepada Allah, jangan sampai menyekutukannya kepada sesuatu apapun dalam beribadah dan menyembahnya. Selanjutnya, kepada orang tua harus berbakti dan juga berbuat baik, juga kepada kerabat, juga berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang sedang berada di perjalanan Ibnu Sabil, dan kepada budak yang berada di dalam kekuasaan kalian. Jadi harus berbuat baik kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amu wa kiswatuhu bil ma'ruf.
Bagi seorang budak itu mesti dicukupi makanannya, pakaiannya, semuanya yang layak. Gak boleh gak layak. Jangan sampai tuannya makan daging, budaknya makan tempe. Tuannya makan sate, budaknya makan jengkol. Sama kan jengkol. Jangan sampai tuannya minum es kelapa, budaknya minum apa? Stokir. Aqua glass. Wa anna yukallifa minal amali ma la yutiku, dan jangan sampai tuannya ini berikan pekerjaan yang berat, membebankan pekerjaan yang berat yang tidak mampu untuk seorang budak melakukan pekerjaan tadi. Disesuaikan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah fima malakat aymanukum. Takutlah kalian kepada Allah terhadap budak yang berada di dalam kekuasaan kalian. At'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun. Berikanlah mereka makan dengan apa yang kamu makan. Berikanlah pakaian kepada mereka dengan apa yang kamu pakai. Sama maknanya, harus layak. Wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun. Jangan sekali-kali kalian membebankan mereka para budak dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Fama ahbabatum famsiku wa makarihtum fabi'u. Kalau kalian suka, pertahankan si budak tadi untuk ikut bersama kalian. Kalau nggak suka, jual aja. Jadi budak itu seperti barang, bisa diperjualbelikan. Wala tu'azzibu khalqallah, dan jangan sampai kalian menyiksa makhluk Allah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala malakakum iyyahum. Allah lah yang memberikan kamu kekuasaan untuk memilikinya. Walau sya'a lamallakahum iyyakum. Kalau seandainya Allah berkehendak, kamu yang berada di dalam kekuasaan mereka para budak. Jadi Allah dengan mudah bisa menjatuhkan seseorang, dan Allah dengan mudah bisa menaikkan derajat seseorang. Allah dengan mudah bisa memviralkan seseorang. Gak butuh follower banyak, tiba-tiba viral aja, ya kan? Tahu di video itu ada seseorang yang rambutnya panjang, kemudian iya, itu kan cepat viralnya tuh. Udah kayak Nabi Isa. Cepat, berapa hari? 2 hari itu bisa 200.000 ya follower. Dengan mudahnya Allah menaikkan derajat seseorang. Tapi kadang-kadang kita lucu juga melihatnya ya. Kirain yang pertama beneran, enggak taunya dia Islam, ngajak orang-orang untuk masuk Islam. Waqala rajulun ya Rasulullah kam na'fu 'anil khadimi. Berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, berapa kali kami memaafkan khadim kami, budak kami. Faqala alaihi salatu wassalam, ufu anu fi kulli yawmin sab'ina maratan. Maafkanlah kepada budak pada setiap hari 70 kali. Perhatikan sangat penyayangnya Nabi kepada makhluk Allah. Misalnya budaknya sering melakukan kesalahan,
Disuruh buatin air hangat malah air dingin, disuruh buatin air dingin malah air hangat, suruh bikinin kopi bikin teh disuruh bikin teh bikin susu. Itu sampai 70 kali itu sehari mesti dimaafin kata Nabi. Disuruh nyapu malah ngepel, belum disapu jadi kotor. Disuruh ngepel malah nyapu misalkan. Wa warada aidan anhu alaihi salatu wassalam la yadkhulu al-jannata sayyul malkati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang buruk perbuatannya terhadap budak yang dia miliki. Wa walladhi yusiu ila ma malakat yaminuhu. Apa aja sih yang masuk kriteria orang yang buruk terhadap budaknya? Wa min nal isai ilal mamluki alla yakuma lahu bima yakfihi min at-ta'ami wal libasi. Dia tidak memberikan makanan dan pakaian yang layak. Makanannya nasinya udah keras, kemudian lauknya udah berair, pakaiannya pakaian partai dikasih, kaos partai yang udah blel. Wa yukallifahu minal khidmati fawqa ma yutiqu, dan dia membebani si budak tadi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang budak tadi nggak mampu untuk mengerjakannya, termasuk sayyul malkah, orang yang buruk, orang yang jahat dalam memperlakukan budaknya. Selanjutnya wa'an yastumahu wa yadribahu bighairi haqqi, dan dia sering mencaci budaknya, dia sering juga memukuli budaknya dengan tanpa hak. Gak salah apa-apa diomelin, gak salah apa-apa dipukulin. Fa in fa'ala bihi syai'an min dzalika uqtasadahu minhu fid daril akhirah kama waradat bihi al ahadits. Kalau seandainya dia melakukan hal-hal tersebut yang telah disebutkan, dia akan mendapatkan balasan nanti di hari akhirat sebagaimana telah datang keterangan di dalam hadis. Wa mahma darabahu wa syatamahu ala amrin yastawjibu bihi dzalika fa alaihi an la yajura wa la yatajawaz al hadda. Kalau seandainya dia mukul budak tadi, dia mencaci budak tadi atas sesuatu yang memang pantas si budak untuk dipukul atau dicaci, maka jangan sampai zalim, jangan sampai melewati batas. Wa in afa wa safaha kana dzalika asana wa ajmana. Kalau seandainya dia maafin, dia mengampunin, nah itu lebih baik dan lebih mulia. Sebagaimana ajaran Nabi membalas keburukan dengan kebaikan, jaga hati dari segala sesuatunya. Memang gak mudah untuk jadi orang baik. Yang pertama mesti siap tersakiti. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, yang pertama kita mesti siap tersakiti. Salah satu ciri orang baik. Kenapa? Karena kan kita nanti akan nemuin orang-orang yang mungkin menghina kita, yang mungkin memfitnah kita, yang mungkin mencaci kita, dan kita pun harus membalas dengan kebaikan. Berarti kan mesti tersakiti dulu. Wa alaman malaka syai'an minal hayawanati wal bahaimi ayyata'ahada wa yatafaqqadaha. Dan kalau seandainya orang punya sesuatu dari hayawan, mungkin dia punya kucing, punya burung, atau dia punya hewan ternak, dia punya sapi, dia punya kambing,
Nah, mesti dia perhatian memeriksa keadaannya. Kalau nggak punya, berarti motor, mobil mesti diperhatiin keadaannya, olinya dilihat, kemudian kebersihannya juga diperhatikan. Kalau pajak perhatiin nggak pajak. Jadi kan di sini hewan sama binatang ternak. Nah, kalau kita kan di rumah biasanya apa? Motor sama mobil. Berarti harus kita memperhatikan motor nggak pernah dicuci sampai dekil, dilapin boro-boro. Oli udah 6 bulan nggak pernah ganti oli. Kalau bunyi, kalau dipakai kosok, bunyinya kedengeran. Wa yusinan nazara 'alaiha, dan memperhatikan atau memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kucing diperhatikan makanannya, kalau punya burung diperhatikan mandinya, makannya, minumnya. Kadang-kadang orang yang saking memperhatikan burungnya dimandiin, orangnya belum mandi. Pagi siang sore diliatin itu burung. Sampai mau berangkat kerja, sampai dia kepikiran, kenapa burung saya hari ini gak bunyi? Gak taunya lepas. Enggak. Mudah-mudahan yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan zahirun wa batinan dengan kita hadir majlis taklim. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana minka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.